Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, nama saya Faizal Hafizi. Saya calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Lampung Selatan dengan pengajar praktik Ibu Kesi Mirawati dan fasilitator Bapak Fransiskus Saperius Beret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, perkenalkan nama saya Rini Lestari, CGP Angkatan 6 dari SD Negeri 2 Pasuruan dengan pendamping praktik Ibu Kesi Mirawati dan fasilitator Bapak Fransiskus Saperius Beret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, perkenalkan nama saya Yulina Sari, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Lampung Selatan dari SDN Tetaan dengan pengajar praktik Ibu Sri Rohayati dan fasilitator Bapak Gunawan Wiratno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bun, apa kabarnya Bu Rini hari ini? Hari ini kita akan mengadakan coaching bersama Pak Faisal. Nah, apa saja yang sudah Ibu persiapkan untuk mengadakan coaching hari ini? Untuk persiapan coaching hari ini saya sudah mempelajari modul ya. Apa saja kompetensi inti yang harus dimiliki oleh seorang coach ya, dan tentu saja anak bisa mengikuti alur kelas. Assalamualaikum Pak Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rini. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, hari ini luar biasa. Alhamdulillah ya. Terima kasih Pak Faisal sudah menyempatkan diri ya. Gimana nih kita hari ini mau ngobrol apa nih? Obrolan kita hari ini, Bu Rini, saya itu sedikit bermasalah itulah pembelajaran ya. Jadi anak-anakku itu sudah kelas 6, Bu Rini, tapi masih banyak yang belum hafal perkalian. Pak ya. Itu gimana ya, Bu Rini ya? Jadi intinya setelah nanti kelas ini kira-kira apa yang ingin Pak Faisal dapatkan? Saya mau anak saya paling tidak 90% itu hafal perkalian, Bu Rini. Begitu Pak ya. Jadi Iya. Pak Faisal ingin pokoknya anak Bapak itu bisa perkalian seperti itu. Iya, ya. begitu betul sekali, Bu Rini. Oke, kalau bisa digambarkan nih Pak, anak Bapak itu sekarang kalau kita gambarkan dalam skala angka nih, 1 sampai 10 kira-kira ada di posisi mana nih anak Bapak? Mungkin 5 mungkin, Bu Rini. Berposisi 5 Iya, ya. soalnya 5 ke bawah itu kayaknya memang belum menguasai perkalian. Jadi kalau selama ini pembelajaran Pak Faisal bagaimana? Perkalian ini? Selama ini sebetulnya sudah pernah kita hafal ya di awal tahun ajaran baru. Saya mengira sudah hafal semua karena sudah saya tes satu-satu. Tetapi setelah pembelajaran matematika tidak lagi mengarah ke perkalian ya, kita ke topik yang lain. Nah, setelah beberapa bulan saya tes lagi kok pada nggak bisa lagi, Bu Rini, anak-anak itu gimana ya? Yang maksud saya tuh biar mereka tuh nggak lupa lagi gitu sampai lulus. Gimana, Bu Rini? Kalau Pak Faisal sendiri selama ini
yang sudah dilakukan bagaimana? Ya, yang saya lakukan ya, anak-anak itu setiap hari sebelum mulai belajar menghafal perkalian, makanya saya pikir mereka sudah hafal semua. Rupanya mungkin hanya hafal bukan tidak bermakna gitu ya, hanya di mulut dan itu gampang lupa gitu. Nah, itu yang sudah saya lakukan. Makanya ibu tidak apa lagi gitu, biar anak-anak itu kalau sudah hafal ya hafal terus gitu. Mana ya Bu ini? Ini sih kita kalau ini bermakna. Iya, pembelajaran bermakna. Bisa terus mengingat. Oke Pak Faisal, selama ini kompetensi Pak Faisal yang Bapak miliki apa sih di bidang matematika itu? Bapak pernah mengikuti pelatihan atau apa? Ada sih memang trik-trik ya. Saya pernah mendengar dan mengikuti trik untuk pembelajaran matematika menyenangkan. Dan itu memang untuk sekarang ini karena memang kita habis corona ya, itu belum bisa terapkan lagi. Kemarin yang memang sudah saya terapkan itu perkalian dengan setiap hari aja dihafal gitu. Ternyata hanya sementara sifatnya, tidak bermakna. Ketika udah beberapa bulan nggak lupa lagi. Mungkin saya akan mencoba lagi untuk menerapkan pembelajaran matematika menyenangkan itu tadi. Misal kalau dulu itu menghafal perkaliannya itu biar bermakna mungkin ya, setiap hari itu misal perkalian apa dulu nih gitu, itu bisa dengan permainan. Dulu pernah saya terapkan itu dan memang sih sebatas saya terapkan itu anak-anak senang. Biasanya kan kalau udah senang itu ya mereka lebih bermakna gitu ya, lebih ingat mungkin ya, itu mungkin buat ini. Boleh diceritakan nggak Pak permainan yang pernah Bapak terapkan? Yang pernah saya terapkan itu begini, misal dengan bermain itu ya, kan ada kalau kita masih kecil dulu dimulai gitu ya dengan nama, nah itu saya ganti perkalian misalnya 4 gitu ya, itu kan 4 8 gitu, boleh juga 4 kali 1 4, nah boleh dengan seperti itu. Nah saya lihat ke metode itu dulu itu anak-anak aktif, senang, dan mereka secara tidak langsung ketika mereka bermain itu berpikir untuk berapa lagi ya, seperti kelipatan kan ya, 4 lagi tambah 8 lagi itu sih bagus. Kenapa saya lupa ya? Mungkin itu potensi ya Pak ya. Ya betul sekali Bu. Nah ini bisa jadi ada nggak keinginan Bapak bagaimana nanti untuk kedepannya itu, sesuai itu mau seperti apa gitu rencana Bapak untuk yang berkaitan dengan matematika ini ya, sudah pasti kita sebagai guru punya keinginan membuat anak-anak kita itu mampu dan bisa ya, karena mereka sudah lulus dari SD masih belum bisa perkalian, sedangkan itu adalah modal dasar untuk pembelajaran matematika selanjutnya. Sudah pasti saya menginginkan anak-anak saya kalau bisa 100% mereka paling tidak dasarnya matematika itu sendiri terutama perkalian itu bisa gitu. Dan mudah-mudahan metode ini ya bisa menjadi cara gitu, salah satu cara anak-anak saya bisa mempelajari perkalian yang bermakna. Jadi kira-kira nanti ada kendala apa nih Pak Faisal dalam penerapan metode yang Bapak ingin tadi melalui permainan gitu ya? Kira-kira ada kendala nggak nanti? Seperti apa kendalanya? Biasanya ya Bu, kendalanya kalau anak-anak sudah model permainan begitu ya, terutama bikin ribut ya mungkin ya, karena anak-anak kalau sudah bermain biasanya bisa lepas kontrol ya, ada yang lebih malah mengganggu teman gitu. Paling ya kendalanya itu kalau tidak kita kondisikan terlebih dahulu. Jadi biasanya memang dikondisikan
terlebih dahulu. Mereka berpasangan, tidak ada yang tidak ada pasangan, kemudian mencari tempat yang memang nyaman buat mereka. Kalau memang kurang nyaman dihalangi meja gitu ya, boleh mencari tempat-tempat di lantai, yang penting mereka nyaman. Mudah-mudahan dengan sudah diadakan aturan bermain ya istilahnya itu ya, sebelum kita mulai, insya Allah kendala-kendala itu ya paling tidak berkurang lah gitu. Dan menemukan kendala yang begitu. Iya. Apa nih rencananya nih mau diterapkan? Kalau sekarang kan kita memang sudah ujian semester ya, ujian semester pembelajaran seperti itu kita stop dulu ya. Mungkin nanti kita mulai tahun ajaran semester 2 ya, semester 2 mulai kita terapkan seperti itu ya. Setelah liburan kan anak-anak refreshing dulu, melupakan semua, dan setelah masuk kita ajak bermain. Jadi kita tidak membuat anak itu terbebani dengan matematika menghafal, tapi kita ajak dengan bermain. Mudah-mudahan dengan permainan itu ya mereka bisa menghafal perkalian dengan menyenangkan ya, dengan bermain tapi mereka bisa menghafal. Biasanya kalau anak-anak kalau diajak bermain lebih Iya. senang gitu ya, lebih senang dan lebih menyenangkan Pak ya. Apalagi mereka masih anak-anak Iya, bermain kan bisa bermain. Kayaknya saya tertarik banget ya sama ide-ide itu, bagus banget ya Pak Faisal ya. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya Pak ya. Iya, insya Allah. Kira-kira nih apa sih yang sudah Bapak dapatkan dari Obrolan pembicaraan kita. hari Ya, ini? saya jadi menemukan jadinya pembelajaran yang sudah pernah dulu ya, teringat kembali dan akan berusaha saya terapkan kembali Bu ini. Gitu ya, Iya. Oke, nanti kapan kita bisa ketemu lagi nih Pak untuk melihat perkembangannya. Berarti kalau misalnya saya target, saya berikan pengajaran permainan matematika tadi itu mungkin itu sekitar 2 minggu lah Bu ini ya. 2 minggu semester 2 di awal-awal bulan Januari mungkin ya, Januari minggu kedua kita bisa ketemu lagi, kita bagaimana nih hasilnya. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya Bu Nanti ini. kita bikin janji lagi ya Pak ya. Iya, oke Bu Nah, saya ini. tunggu kabar baiknya, bagaimana Iya. perkembangan anak-anaknya, mudah-mudahan bisa dikembangkan juga di sekolah saya. Amin, terima kasih Bu ini. Baik Pak Faisal, cukup sekian. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengamati proses coaching antara Bu Rini dengan Pak Faisal secara keseluruhan sudah bagus, sudah mengalir seperti virta, kemudian sudah menyampaikan tujuan, kemudian menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, serta jawabannya juga sudah pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak, sehat. Gimana nih, sudah siap nih jadi coach? Insya Allah Insya Allah siap. siap. Apa saja kira-kira yang sudah persiapannya Bu ini? Nah, yang saya persiapkan yaitu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya tidak lupa dengan 3 intinya. Kompetensi ini. Kompetensi intinya. Ini ya berarti saya hanya mengingatkan Bu Lili ya, jangan lupa 3 kompetensi inti yang nanti pada pasangan coaching, dan jangan lupa ada tirtanya. Oke Bu Yuli, Bu Rini, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun. Apa kabarnya hari ini Bu Rini? Alhamdulillah baik Bu. Mau ngobrol apa nih kita hari ini? Jadi begini Bu Yul, saya ini kan ngajar kelas 4 pada tahun ini dan kebetulan menerapkan kurikulum merdeka. Jadi masih ada kendala sedikit lah. Ada anak-anak yang masih belum
Kira-kira dari obrolan kita ini apa sih yang akan kita dapatkan? Ya saya sih inginnya bisa membantu anak-anak ya bisa berkembang sesuai dengan kodratnya, jadi mereka bisa terlibat aktif dan harapan saya sih nanti hasil belajarnya juga meningkat seperti itu. Terus pembelajaran yang sudah Ibu terapkan selama ini di kelas, pembelajaran seperti apa? Ya kalau untuk pembelajaran saya sih sudah berusaha ya Bu ya bagaimana merencanakan pembelajaran yang aktif lah ya. Bagaimana supaya anak-anak itu bisa terlibat semua. Saya coba menerapkan pembelajaran kooperatif. Biasanya saya kalau untuk pembelajaran kooperatif ini banyak sih ya dalam pelajaran IPA mungkin, kemudian seni budaya, dan di pembelajaran kooperatif sendiri kan pasti mau nggak mau melibatkan semua ya, semua siswa baik dalam kelompok maupun dalam individu. Tetapi nih yang saya lihat masih ada nih beberapa anak yang mereka itu masih belum mau loh dalam diskusi itu. Kalau ditanya dia cuma diam, suruh bertanya dia juga nggak bertanya. Begitu dievaluasi, gitu ya hasilnya ternyata masih sangat rendah, dan ini saya merasa belum bisa memfasilitasi seperti itu. Nah tadi kan Ibu bercerita kalau masih ada anak yang lambat. Bagaimana atau adakah ide Ibu untuk yang bisa dilakukan untuk anak yang masih lambat ini? Apa yang akan Ibu lakukan? Ya sebenarnya sih harusnya sih bisa ya, karena kita kan sudah mengikuti program guru penggerak ini dan kita juga sudah mendapatkan materi banyak ya tentang pendidikan baik secara emosional ya, sosial emosional, baik dari segi pembelajaran sendiri. Nah saya jadi teringat dengan pembelajaran diferensiasi nih Bu gitu ya. Sepertinya mungkin kalau diterapkan di kelas itu mungkin akan bisa menjawab lah ya, bisa mengembangkan potensi anak-anak yang mungkin saya anggap masih kurang tadi ya. Harapannya sih seperti itu. Jadi untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, apakah Ibu akan meminta bantuan? Ya tentunya saya butuh untuk sarana dan prasarana. Mungkin saya nanti akan menemui ibu kepala sekolah ya, mohon dukungan yang jelas. Kemudian karena kan pasti kita akan pakai fasilitas sekolah ya banyak gitu ya. Kemudian saya juga harus minta bantuan dari rekan-rekan sejawat ya, rekan sejawat saya. Mungkin nanti bisa untuk mengobservasi pembelajaran di kelas saya seperti itu. Jadi sudah berjalan baik atau belum. Jika nanti ada kekurangan kan bisa menjadi bahan refleksi juga buat saya seperti itu. Kira-kira kapan akan dilaksanakan Bu? Kalau untuk pelaksanaan, karena ini kan sudah akhir semester ya Bu ya, kita sudah ulangan akhir semester, sebentar lagi mau pembagian raport. Jadi rencana sih kalau yang terdekat ya, yang paling cepat kita laksanakan ya awal semester seperti itu. Nanti di awal semester 2 insya Allah saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi ini. Wah, bagus sekali Bu ya. Sepertinya mungkin nanti kelak akan saya terapkan juga di kelas saya. Kira-kira kapan kita Bu akan berjumpa lagi ngobrol sharing seperti ini? Nanti setelah saya menerapkan pembelajaran diferensiasi, setelah beberapa minggu paling tidak 1 bulanan lah ya Bu ya, karena kan kalau di awal itu biasanya masih menemui kendala-kendala nih, belum bisa diserap oleh anak-anak. Nah kalau sudah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, mudah-mudahan sudah kelihatan hasilnya. Dan nanti di minggu keempat kita janjian lagi deh ya, ngobrol lagi. Saya ingin cerita banyak sama Ibu lah pokoknya tentang perkembangan anak-anak saya, dan saya yakin insya Allah ini bisa gitu ya. Ya, saya sangat senang sekali juga karena bisa
berbagi dan bersama Ibu, dan saya tunggu ya Bu ya. Baik Bu Yuli, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Sama. Tadi proses coachingnya ya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kalau saya nilai semua sudah terlihat bagus. Tiga kompetensi ini tadi sudah nampak, kemudian sudah digunakan alhamdulillah. Dan ke depan kita semakin banyak belajar kembali ya, karena saya tahu bahwa profesionalitas itu akan ada ketika banyak jam terbangnya. Tambah semangat lagi ya Bu Yuli untuk meng-coaching mungkin rekan-rekan gurunya nanti di sekolah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum Pak Faisal. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana nih, ada siap hari ini kita mau melakukan coaching? Insya Allah. Insya Allah siap. Ya, ini kan sudah siap topiknya ya. Insya Allah siap. Pak Faisal gimana? Sudah persiapan apa nih mau jadi coach? Insya Allah saya sudah berusaha memahami kompetensi coach sebagai sebagai coach. Kemudian saya juga sudah berusaha untuk memahami coaching dengan Al-Quran gitu. Oke Pak Faisal, sepertinya persiapannya sudah matang. Saya ingatkan kembali, jangan lupa kompetensinya ya. Jangan lupa Bapak mendengarkan dengan rasa. Mudah-mudahan bisa menggali nanti ya, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya bisa membantu Bu Yuli nanti menemukan solusi. Oke, kita mulai ya. Ya, Oke, boleh. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adikku. Ya ampun. Apa kabarnya Bu Yuli? Alhamdulillah sehat. Oke, nah di siang hari ini kira-kira kita mau ngobrolin apa nih? Kita mau ngobrolkan permasalahan di kelas saya itu Pak Faisal. Di Gitu. kelas 5 itu Hah? masih ada siswa saya yang belum bisa membaca. Gitu. Jadi permasalahannya siswa ibu ada yang belum bisa membaca. Iya. Nah, Bu Yuli ini kita punya waktu hanya 10 menit ini. Kira-kira di akhir percakapan kita apa sih yang ingin Bu Yuli capai? Yang ingin saya capai itu gimana caranya siswa saya itu ada 5 orang siswa saya yang belum bisa membaca bisa mengenal huruf dan membaca lancar. Baik Bu Yuli, kalau tadi mendengar obrolan Bu Yuli ya, ada berapa siswa yang belum lancar membaca. Kira-kira nih, kan ada selain itu kan mereka sudah lancar semua. Ya selama ini, ya metode apa sih yang Bu Yuli terapkan kepada anak-anak itu sampai ada yang berhasil gitu? Nah, metode yang saya terapkan selama ini menggunakan kartu bacaan A. Kemudian meminta teman yang sudah bisa membaca itu menjadi tutor sebaya bagi mereka. Kemudian menyempatkan waktu ketika teman yang lainnya itu belajar, saya fokuskan ke 5 anak ini untuk membaca di dekat saya mengenal huruf. Tapi balik lagi Pak, 5 menit bisa membaca kemudian lupa lagi. Maksudnya saya itu ingin mereka tuh bisa membaca dengan lancar karena sudah kelas 5, sebentar lagi kelas 6. Nah, bagaimana kalau tidak bisa membaca? Iya betul sekali Bu Yuli, itu permasalahan yang sudah kita selesaikan ya. Nah tadi Bu Yuli mengatakan bahwa sudah punya metode ya. Metodenya itu adalah tadi dengan membaca menggunakan kartu baca dan menggunakan teman sebaya. Iya. Nah kira-kira Bu Yuli itu kalau di rentang apa namanya kita rank gitu ya, hasil mereka saat ini antara 10 dari 1 sampai 10 itu hasil dari metode tadi yang awal tuh kira-kira di angka berapa Bu Yuli? Masalahnya masih di angka 5 Pak. Masih di angka 5 ya. Karena itu tadi ketika diajari namanya juga anak-anak menggunakan tutor sebaya, ketika mereka bosan pasti ditinggalkan Gitu. seperti itu.
Kemudian menggunakan kartu juga sama. Alasan mereka apa? Capek, Bu. Tidak bermakna, tidak ada yang tertinggal seperti itu. Nah, mau saya itu mereka bisa membaca. Nah, kemudian saya selain menggunakan kartu, itu kan menggunakan kalimat per kalimat. Saya mencoba untuk memberikan itu sebelum istirahat ataupun sebelum memulai pelajaran, khusus untuk 5 anak itu saja. Ya, dengan harapan anak-anak bisa membaca lancar, kemudian tidak terkendala untuk mengerjakan soal, dan bisa lulus dari SD, masuk ke SMP pun mereka sudah bisa membaca. Iya, saya sudah sendiri Pak Bu Yuli. Tapi begini Bu Yuli, itu kan metode yang sudah Bu Yuli pakai dan ternyata rentang keberhasilannya masih 5 ya. Nah, kira-kira nih Bu Yuli kan mungkin sudah pernah melakukan pembelajaran ke semua anak ya, termasuk ke 5 anak itu. Kira-kira nih pembelajaran model apa yang khususnya itu membaca gitu, yang yang disukai hampir semua anak itu. Nah, kalau yang disukai semua anak itu adalah membaca dongeng, Pak. Nah, ya, jadi saya cari dongeng di internet yang kalimat yang pendek-pendek itu dongengnya, kemudian saya print, saya bagikan ke anak-anak itu, termasuk ke 5 anak yang belum bisa membaca ini. Kemudian di jeda waktu istirahat juga, karena di kelas saya ada pojok bacaan, saya meminta anak-anak itu untuk membaca bersama. Walaupun mereka masih mengejak, tapi secara konsisten dan terus-menerus itu bisa, Pak. Berarti solusi yang apa Ibu berikan ya untuk saat ini adalah dengan menerapkan membaca melalui dongeng. Iya. Mendongeng seperti itu. Sebelumnya Ibu belum pernah melakukan itu? Belum, Pak. Selama ini saya cuma menyarankan menggunakan kartu baca. Tapi ternyata metode tersebut pun dari ring tadi keberhasilannya hanya cuma mencapai 5. Luar biasa Bu Yulia. Dengan mendongeng atau membaca melalui dongeng tadi itu diharapkan anak-anak itu tadi bersemangat gitu ya, dan bisa membaca dengan bermakna. Baik, nah Bu Yuli sekarang kan memang sudah mendekati semester akhir ya, udah ujian akhir. Nah, kira-kira nih tadi yang ide baru yang Bu Yuli temukan dengan membaca dengan apa itu penerapannya Bu Yuli? Rencana saya ketika masuk semester 2 nanti, Pak, itu yang akan saya utamakan untuk ke-5 anak tersebut, tapi bukan untuk meninggalkan anak-anak yang lain. Tetap saja saya prioritaskan semua anak lah kayak gitu. Tapi yang memang khusus yang saya dampingi hanya 5 anak tersebut, agar mereka bisa membaca dengan lancar, kemudian tidak merasa rendah diri karena belum bisa membaca. Nah, itu harapan saya, Pak. Berarti nanti pelaksanaannya atau hasil nyatanya adalah di awal semester 2. Iya, Pak. Nah, kira-kira nih Bu Yuli nih, itu kan bukan suatu hal yang mudah ya melakukan pembelajaran seperti itu, kemudian anak-anak juga belum tentu bisa sukses gitu ya dalam begitu waktu yang cepat. Nah, kira-kira berapa lama nih Bu Yuli nih supaya anak itu terlihat hasilnya? Saya menargetkan itu sekitar 2 bulan, Pak. 2 bulan ya? Iya. Berarti bulan, kalau itu Januari, Februari, insya Allah anak-anak itu sudah bisa membaca tanpa mengejak. ya. Itu luar biasa Bu Yulia. Saya jadi bersemangat gitu, ingin tahu, penasaran nih gitu gimana ke-5 orang anak Bu Yuli tadi itu setelah penerapan metode dengan membaca dongeng tadi itu hasilnya seperti apa. Saya sangat penasaran sekali Bu Yuli ini. Nanti ketika anak itu sudah bisa membaca, mengenal huruf dengan lancar, tidak seperti pada semester sekarang, insya Allah nanti akan saya suruh anak itu menjadi petugas
upacara. Oh, yang membacakan. Membacakan bisa mungkin undang-undang ataupun menjadi pembawa acara. Itu target setelah tadi itu ya. Iya. Nah, baik Bu Yuli, saya jadi semakin penasaran lagi nih. Itu luar biasa ya rencana Bu Yuli ya. Baik, berarti untuk mengobati penasaran saya, nanti kita 2 bulan setelah semester 2 kita ngobrol lagi berarti ya. Iya Pak. Iya Pak. Oke, baik Bu Yuli, terima kasih banyak nih Bu Yuli. Iya, sama-sama Pak. Sudah Iya. mendengarkan. Setelah kita ngobrol, kira-kira sudah Bu Yuli sudah mencapai hasil yang diharapkan belum? Itu sudah Pak. Saya merasa apa yang saya pendam selama ini bisa keluar dan saya bisa memperlihatkan ataupun menjelaskan ide-ide saya yang selama ini hanya saya pendam saja kepada Bapak gitu ya. Ada perasaan lega Pak. Ya, Masya Allah. Berarti obrolan kita tidak sia-sia ya Bu Yuli. Baik, itu saja mungkin Bu Yuli, karena waktu kita sudah habis ya. Saya juga punya aktivitas yang lain. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yuli. Sama-sama. Nanti kita sama-sama berbagi ilmu Iya. ya Bu. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengamati kegiatan coaching antara Bu Yuli dengan Pak Faisal, menurut pengamatan saya sudah baik, sudah sangat baik ya, sudah mengalir. Saya sudah menemukan alur ceritanya juga dengan baik. Tadi sudah tergambar jelas tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya dan refleksi ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Yulina, sudah mendapatkan solusi dari apa ya kegiatan coaching hari ini. Sudah sangat bagus. Kami CGP Angkatan 6 Kabupaten Lampung Selatan. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Semangat!